Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Selebes TV? Senang rasanya saya Devi Brian kembali menjumpai Anda dalam program obrolan Karibusi. Pemirsa kita ketahui dalam status masa pandemi COVID-19 banyak perusahaan yang mengalami masa kesulitan yang akhirnya merumahkan karyawannya hingga PHK yang menjadi pilihan. Seperti yang baru-baru ini saja terjadi, yang sempat menjadi sorotan, yang mana Rumah Sakit Faisal merumahkan sekitar 157 tenaga medisnya. Dan hal itu kita akan bahas bersama dengan Bapak Arum Sping, anggota DPRD Sulsel, dan juga ada Bapak Subhan, Ketua Ombudsman Sulsel, ada Bapak Ahmad Susanto, Ketua Bidang Hukum PPNI Kota Makassar, dan terakhir ada Pak Irham Tompo, Ketua Serikat Pekerja Rumah Sakit Faisal. Baik pemirsa Selebes TV, sekarang kita sudah terhubung dengan Bapak Ahmad Susanto, Ketua Bidang Hukum PPNI Kota Makassar, dan juga ada Bapak Irham Tompo, Ketua Serikat Sakit Lam Faisal, dan juga ada Bapak Arum Sping dari DPRD Sulsel. Baik Pak Irham, ini kalau kita lihat beberapa hari yang lalu ada aksi yang dilakukan oleh beberapa karyawan dari Rumah Sakit Faisal. Ini apakah benar informasinya Pak? Ini ada karyawan yang entah itu dirumahkan atau di PHK seperti itu Pak? Oh iya, jadi informasi itu benar. Kami dari karyawan Rumah Sakit Selan Faisal Makassar sudah 2 hari melakukan aksi demonstrasi. Ya. Aksi demonstrasi ini terjadi karena ada kemudian beberapa kebijakan rumah sakit yang kami anggap tidak pro dengan karyawan. Jadi kami melakukan langkah-langkah taktis sehingga melakukan demonstrasi. Jadi yang memicu sehingga terjadinya demonstrasi di sini, yang pertama itu karena ada 157 karyawan yang dirumahkan secara sepihak. Yang kedua, karyawan yang masih bekerja kurang lebih 300 orang, itu kemudian dipotong gajinya 50% secara sepihak pula. Sehingga itu yang kemudian mendasari teman-teman untuk kemudian bergerak, memperjuangkan hak-haknya dalam melakukan aksi demonstrasi. Bukan hanya kedua itu persoalan yang kami hadapi, namun masih banyak beberapa persoalan yang terjadi di Rumah Sakit Selan Faisal Makassar. Yang ketiga mungkin ada ibu hamil yang dirumahkan, itu kemudian seharusnya memiliki hak cuti, namun dirumahkan pula. Yang keempat, ratusan karyawan tidak mendapatkan jaminan ketenagakerjaan. Yang kelima, ratusan karyawan itu kemudian gajinya tidak sesuai UMP, sehingga sampai hari ini teman-teman itu kemudian bergerak untuk menyelesaikan konflik-konflik yang terjadi di Rumah Sakit Selan Faisal Makassar. Baik, itu saja Pak Irham. Ya, itu mungkin ya persoalan-persoalan yang terjadi di Rumah Sakit Selan Faisal Makassar, Pak. Baik, saya ke Bapak Ahmad Susanto selaku Ketua Bidang Hukum PPNI Kota Makassar. Ini kalau kita lihat dari apa yang dijelaskan oleh Pak Irham tadi, anggapan dari Pak Ahmad Susanto sendiri seperti apa, Pak? Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi terkait dengan masalah yang terjadi di Rumah Sakit Faisal ini, yang pertama tentu kita sangat prihatin, ya sangat prihatin. Sebelumnya kami perkenalkan dulu, kami dari PPNI Bidang Hukum. PPNI itu Persatuan Perawat Nasional Indonesia, DPD Kota Makassar. Jadi dari data yang diberikan kepada kami, itu ada sekitar 157 nakes, ya, tenaga kesehatan yang dirumahkan oleh, dalam tanda kutip ya bahasanya, dirumahkan oleh Rumah Sakit Faisal. Ya. Dari 157 itu 97 ya, 97 diantaranya adalah perawat. Jadi mayoritas tenaga kesehatan yang terdampak dari kebijakan Rumah Sakit Faisal ini adalah perawat. Ada beberapa hal sebetulnya yang menjadi atensi buat kami. Yang pertama adalah
Dengan pandemi COVID-19 ini tentu di satu sisi kami memahami mungkin dengan keterbatasan rumah sakit, persoalan rumah sakit, di mana hampir semua rumah sakit di Makassar ini secara cash flow pendapatan apalagi rumah sakit swasta itu memang sangat menurun. Jadi kita pahami juga itu. Namun di sisi yang lain, dipikir kebijakan untuk merumahkan sebagian besar tenaga kesehatan yang sudah lama bekerja di situ, apalagi mereka memiliki kontrak, saya kira juga adalah sebuah kebijakan yang perlu kita carikan solusi yang terbaik, apalagi tugas kami memang di PPNI, memang untuk mengadvokasi, untuk mendampingi kejadian-kejadian pemutusan kontrak ya seperti ini. Nah, kami sudah dilaporkan oleh DPK, istilahnya DPK itu, DPK Rumah Sakit Faisal terkait kejadian ini secara resmi, ya, dan menyurat kepada kami sehingga secara resmi juga DPD Kota Makassar melakukan pendampingan terhadap kasus-kasus semacam ini, khususnya yang sekarang yang terjadi di Rumah Sakit Faisal. Banyak langkah-langkah yang sudah kita ambil, kita juga sudah bertemu dengan pejabat wali kota, sudah bertemu dengan direksi dan yayasan Rumah Sakit Faisal, tapi memang persoalan ini belum tuntas, ya, belum selesai. Di satu sisi yang lain, tuntutan teman-teman karyawan yang dirumahkan ini penting juga untuk menjadi perhatian kita semua. Saya kira sementara. Baik, terima kasih Pak Ahmad. Saya ke Pak Subhan, ini Ketua Ombudsman Perwakilan Sulawesi Selatan. Apa kabar Pak Subhan? Alhamdulillah baik. Ya, baik Pak Subhan, ini tadi kita sudah dengar sama-sama ada sekitar 157 karyawan di Rumah Sakit Faisal ini dalam tanda kutip dirumahkan atau mungkin belum ada kejelasan dari status mereka. Ada juga yang bahkan berhak mendapat cuti tapi justru dirumahkan, ada juga yang hak seperti jaminan tenaga kerja juga belum bisa diberikan. Ini tanggapan dari Pak Subhan sendiri seperti apa, Pak? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, saya terus terang mohon maaf, agak terlambat masuk sehingga tadi saya mungkin tidak komplit. Saya dengarkan penjelasan dari teman-teman dari pihak yang dirumahkan dari Rumah Sakit Faisal. Nah, ini pun masalah juga belum sampai ke Ombudsman. Ya. Nah, kalau makanya saya sarankan sebetulnya, karena saya tidak bisa berpendapat karena ini belum dilaporkan dan saya belum mendalami, bahkan baru pertama kali saya dengar ini, meskipun pernah sepintas saya baca bahwa nakes di Faisal berunjuk rasa, tapi setelah itu saya sudah larut dengan berbagai macam kesibukan sehingga saya tidak mendalami ini. Jadi sebetulnya kalau terus terang tadi sudah sebelum saya Pak Ahmad Susah sudah menjelaskan itu, sudah ada langkah-langkah. Nah, kalau memang ini kan perkara ketenagakerjaan harusnya memang dilaporkan ke Dinas Tenaga Kerja dulu. Tapi kalau ternyata mereka teman-teman di Faisal tidak ada titik temu dan menginginkan ada putusan, maka seharusnya melapor ke Ombudsman. Terserah nanti apa langkah yang ingin diinginkan oleh kedua belah pihak, apakah mereka menginginkan kita melakukan konsiliasi atau mediasi, itu tergantung kedua belah pihak. Yang jelas Ombudsman itu menguji aturan. Ketika apa yang diambil oleh rumah sakit sesuai dengan aturan, maka kita akan mengatakan bahwa sesuai dengan aturan. Apabila tidak, maka kita mengatakan bahwa terjadi maladministrasi. Tentu kita menyarankan untuk perbaikan-perbaikan. Jadi saya tidak bisa terlalu banyak berkomentar karena memang sepotong-sepotong saya tahu ini barang dan saya belum mendalami. Kecuali kalau sudah dilaporkan ke Ombudsman dan kami sudah merapatkan, tentu saya akan sangat paham. Jadi untuk itu saya menyarankan kepada teman-teman untuk tetap menempuh jalur yang oleh undang-undang, mungkin dengan Dinas Tenaga Kerjaan, tapi kalau misalnya tidak puas di sana, maka boleh melapor ke Ombudsman sehingga ini bisa ditangani langsung oleh Ombudsman. Untuk sementara begitu dari saya, Pak Slebes TV. Ya, baik Pak Rum, ini kalau kita lihat kasus dari Rumah Sakit Faisal ada sekitar 157 karyawan ini dalam tanda kutip statusnya ini belum jelas ini karena memang beranggapan dari rumah sakit ini dalam status pandemi ini ada beberapa karyawan yang memang harus diputuskan kontraknya, dirumahkan dan lain-lain. Untuk tanggapan dari Pak Arum sendiri ini seperti apa, Pak? Pertama, saya tentu menyampaikan duka ya, karena di saat kemudian teman-teman
nakes berada di garda terdepan untuk menghadapi pandemi COVID-19 ini, kita justru mendengarkan berita bahwa sejumlah nakes di Rumah Sakit Faisal itu dirumahkan. Nah, bagi kami di DPR Provinsi, apalagi saya sebagai pimpinan Komisi E, dan salah satu tupoksinya adalah terkait dengan ketenagakerjaan dan kesehatan, tentu akan merespon ini sebagaimana kewenangan yang dituangkan dalam aturan perundang-undangan. Meskipun kemudian kabarnya bahwa teman-teman juga sudah pernah datang ke DPR, tetapi hingga kini kami di pimpinan belum menerima surat tersebut untuk melakukan rapat dengan pendapat dengan pihak-pihak terkait. Satu di antaranya yang penting untuk kita hadirkan adalah direksi atau pengelola dari Rumah Sakit Islam Faisal itu sendiri. Yang kedua adalah teman-teman nakes yang dirumahkan. Dan yang ketiga adalah Dinas Tenaga Kerja Provinsi. Kalau memang itu berdasarkan kewenangan, itu sampai di kami. Terkait dengan apa yang bacaan kami, dari informasi yang kami sampaikan, bahwa memang banyak hal yang harus kita diskusikan. Banyak hal yang harus kita advokasi, banyak hal yang harus kita verifikasi terkait dengan implementasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Katakanlah di pasal 61, orang bicara tentang syarat-syarat pemutusan hubungan kerja dan segala macam. Dari 3 yang saya dapatkan poin itu, ada satu poin yang juga patut untuk dikonfirmasi adalah apakah betul bahwa salah satu alasan dari pemutusan hubungan kerja itu atau merumahkan itu adalah ada kejadian-kejadian tertentu yang dicantumkan. Dan dalam regulasi ini jelas bahwa seluruh perjanjian-perjanjian kontrak itu dituangkan dalam perjanjian antara pihak user, dalam hal ini Rumah Sakit Islam Faisal, maupun tenaga kerja atau nakes, tenaga kesehatan, yang juga termasuk dalam para pihak dalam perjanjian itu. Itulah yang tentu kami akan hadirkan. Lalu ujungnya adalah kami akan mengeluarkan rekomendasi terkait dengan hasil yang kami dapatkan dari pertemuan-pertemuan yang kami ramu dalam mekanisme kerja yang bernama rapat dengar pendapat. Nah, tentu kalau lebih teknis saya akan bicara. Tadi Pak Subhan sudah menyampaikan jalur lain yang melalui Ombudsman. Di DPR pun kami akan menunggu ruang itu. Ketika kemudian ada pengaduan, kami akan memfasilitasi ada apa dan apa yang terjadi. Satu hal yang pasti bahwa siapapun itu, termasuk swasta, mestinya memang juga harus arif dan bijaksana melihat terkait dengan ini. Saya sedikit punya bahasa bahwa janganlah selama kemudian perusahaan atau usaha ini untung, lalu kemudian di saat kemudian keuntungan itu dinikmati panjang, lalu tiba-tiba karena kekurangan pasien, karena pandemi, lalu kemudian yang dikorbankan adalah nakes. Ya saatnya lah kemudian keuntungan yang selama ini ada, ketika juga ada kerugian, ya tetap mengedepankan sisi-sisi kemanusiaan dari nakes. Itu pikiran-pikiran kami. Ya siapakah yang menghendaki pandemi ini, tetapi kan lebih pada bagaimana kemudian pemilik-pemilik perusahaan itu juga arif dan melihat agar tidak ada yang dikorbankan. Cukuplah derita masyarakat ini dengan pandemi sudah luar biasa, jangan lagi kemudian ada hal-hal yang cukup menyedihkan. Angkanya pun fantastis menurut saya, 100 lebih. Ini patut untuk kita pikirkan. Jadi sekali lagi kata kuncinya, kami pun siap di DPRD mau memfasilitasi sama ruang yang disampaikan oleh, ya saya menyebut Kakanda Subhan tadi karena ini senior dan kakak kita ini dari Bulukumba. Jalur yang ada, yuk kita gunakan sama-sama. Yang poinnya adalah kami siap memfasilitasi teman-teman dari nakes yang dirumahkan di Rumah Sakit Islam Faisal. Saya kira itu untuk sementara. Baik, terima kasih Pak Arum. Saya kembali ke Pak Irham Toko selaku Ketua Serikat Pekerja Rumah Sakit Faisal. Ini kalau kita melihat dari tanggapan dari Pak Subhan dan juga Pak Arum, ini kalau dari Rumah Sakit Faisal sendiri, apakah memang kejadiannya ini sudah lama sebelum pandemi atau memang pada saat pandemi berlangsung atau seperti apa nih Pak Irham?
Jadi sebelum saya menjawab pertanyaannya, saya juga titip salam buat Kakak Subhan sama Kak Arung. Kebetulan juga saya putra Bulukumbah. Jadi terima kasih sudah hadir dalam diskusi ini. Jadi saya ingin sampaikan bahwa kejadian ini sudah kurang lebih 1 bulan terjadi pada bulan Mei, tanggal 6. Bulan Mei. Teman-teman yang dirumahkan ini 157. Dan teman-teman yang dirumahkan ini sangat menerima keputusan rumah sakit terkait persoalan adanya COVID atau persoalan penurunan pendapatan rumah sakit menurun, teman-teman sepakat pada wilayah itu. Namun ada kemudian aturan yang harus kita sepakati bersama seluruh karyawan Rumah Sakit Sunan Faisal Makassar. Yang terjadi di sini, pihak rumah sakit semena-mena merumahkan karyawan tanpa melibatkan seluruh karyawan. Dalam SK yang kami terima juga mengambang dan tidak jelas, sehingga teman-teman pusing, karena dalam bunyi SK tertuang redaksinya itu akan dipanggil bekerja dalam waktu yang tidak ditentukan, sehingga saya beranggapan bahwa ini adalah salah satu perbudakan modern di saat-saat pandemi COVID. Jadi ditambah lagi 2 minggu lalu terjadi pemotongan gaji 50%. Lagi-lagi pihak rumah sakit tidak mengkonfirmasi ke serikat pekerja bahwa gaji karyawan ini dipotong 50%. Berarti belum ada informasi seputar pemotongan itu seperti itu, Pak? Belum ada. Jadi rumah sakit menyampaikan ketika gaji masuk. Jadi gaji pun dibayar pada tanggal 25, itu pun sudah terlambat, dipotong pula. Jadi teman-teman menimbulkan sebuah reaksi marah sehingga melakukan aksi demonstrasi. Sebenarnya kita pihak dari serikat pekerja atau karyawan sebenarnya ingin duduk bersama, namun rumah sakit tidak pernah memfasilitasi hal-hal seperti itu, sehingga muncullah kemarahan-kemarahan teman-teman sehingga terjadi aksi demonstrasi selama 2 hari. Jadi yang sangat menyedihkan di sini, Pak, 50% di sini teman-teman itu perawat COVID. Namun teman-teman ini merasakan pedihnya juga karena ikut dirumahkan. Jadi sehingga saya beranggapan bahwa pihak rumah sakit tidak mengedepankan yang namanya rasa ucapan terima kasih kepada teman-teman yang sudah berjuang, hidup dan matinya keluarganya sudah dikorbankan, tapi semuanya itu tidak dinilai apa-apa. Sehingga kami beranggapan bahwa pihak rumah sakit tidak pernah menghargai hak-hak daripada seluruh karyawan Rumah Sakit Sunan Faisal Makassar. Saya sepakat pada tadi Ombudsman bahwa ada kemudian yang bisa menyelesaikan konflik ini ketenagakerjaan. Kami dari serikat pekerja itu kemudian sudah menyurat ke Disnaker Provinsi dan Disnaker Kota. Kalau persoalan tadi, persoalan Komisi Kakak Arung, memang saya belum sampai ke anggota DPR Provinsi karena saya anggap bahwa biarkanlah Disnaker Provinsi dan Disnaker Kota bekerja. Kalau kemudian persoalan ini tidak menemui hasil, maka saya akan lanjut ke DPR Provinsi untuk kemudian mengadukan nasib kami, teman-teman yang terdampak ini, mau yang dirumahkan maupun yang menerima gaji 50%. Ya itu dari saya, Pak. Baik, ini Pak Irham setelah melakukan aksi demonstrasi sekitar 2 hari, itu apakah ada respon dari Rumah Sakit Faisal atau gimana, Pak? Sebenarnya di aksi pertama kami, saya dipanggil duduk bersama dengan ketua yayasan. Namun pada kesempatan itu negosiasi yang terbangun bahwa saya ingin duduk bersama dengan yayasan tapi didampingi oleh media. Namun pada kesempatan itu kemudian media dilarang terlibat dalam proses mediasi, sehingga pada saat itu saya menolak untuk ketemu dengan yayasan. Kenapa kemudian saya memanggil media? Karena itu kan menjadi pertanggungjawaban saya kepada teman-teman semua. Jangan sampai saya mewakili secara pribadi muncul reaksi baru kepada teman-teman bahwa
jangan sampai terjadi kong kali kong antara pihak perusahaan dengan serikat pekerja. Saya tidak menginginkan terjadi itu karena saya bergerak atas dasar ketidakadilan, karena atas dasar kekecewaan terhadap manajemen yang kemudian tidak pernah melibatkan seluruh karyawan untuk duduk bersama. Itu mungkin dari saya, Pak. Baik pemirsa, jangan kemana-mana dulu, usai jeda kami akan melanjutkan perbincangan kita. Tetaplah bersama kami.